datang ke Indonesia, salah satunya yang boleh dibilang ada Rod Stewart, ada Richard Marx, ada Roxette, juga ada Linkin Park. Mungkin kemarin yang lagi rame-rame sekarang kita ngomongin K-pop, itu kita kemarin sempat bawa ada Big Bang, dan ada G-Dragon, dan masih banyak yang lainnya. Dan kebetulan juga di tahun 2013 ini, di tanggal 17 nanti kita bakal menyelenggarakan untuk konsernya Pet Shop Boys. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk si BDD sendiri, kita punya beberapa program untuk konsernya sendiri. Jadi tidak hanya konser musik aja. Kebetulan juga kita punya program family atau anak-anak, karena biasanya kita juga setiap setahun itu kita ngadain 2 kali event. Itu ada Disney on Ice, ada Disney Live. Kebetulan juga kita eksklusif kerjasama barengan Disney Live di sana. Hampir ini adalah tahun yang ketiga untuk Disney on Ice-nya. Juga kita punya program untuk kayak konser seperti teater. Kita sempat bawa juga ada El Devo dan yang lainnya, dan konser musik yang lainnya masih banyak. Pengembangan untuk di Big Daddy sendiri, selain di promotor musik, kita juga mencoba mengembangkan di infrastruktur yang lainnya. Salah satunya juga kita mengembangkan, kita punya My Ticket, kita punya tiket sendiri. Jadi which is kita gunakan untuk event-event kita sendiri ataupun buat rekanan ya, promotor-promotor yang lain yang akan menggunakan si My Ticket. Terlepas dari infrastruktur untuk di My Ticket, juga kita ngembangin untuk di pengadaan untuk billboard. Dan selanjutnya kita coba kembangkan untuk lagi diagendakan untuk pengadaan untuk sebuah venue untuk si event itu sendiri. Jadi semuanya kita mencoba untuk membangun venue itu sendiri. Jadi kita berusaha untuk punya venue sendiri. Jadi ketika semuanya sudah ada, jadi kita perlu tinggal mengembangkan si infrastruktur itu lebih maksimal lagi. Saya cuma pengen sharing aja, karena ada berhubungan kita ngomongin dengan the death of advertising, dengan kita ngomongin kalau tadi Om Bob sempat jelaskan mengenai event management. Mungkin kita akan coba sedikit menjelaskan tentang event management itu sendiri. Seperti tadi mungkin secara strukturalnya sudah ada banyak banget. Terlepas sebuah event pasti kita memerlukan untuk promosi yang menyambungin ke advertising dan yang lain-lainnya. Nah, kalau dibilang apakah the death of advertising, menurut saya masih ada. Mungkin boleh dibilang kalau dibahkan kalau sebelum era digital, advertising itu sangat berjalan boleh-boleh juga maksimal. Kita ngomongin mengenal, dan tadi ada ATL atau BTL seperti apa. Dengan sekarang dengan era digital, dengan sosial media yang boleh dibilang untuk segi operasionalnya lebih murah dibanding kita harus menggunakan secara teori konvensional seperti apanya. Apalagi digital sekarang sangat murah dan semua orang bisa menggunakan promosi atau advertising melalui sosial media gitu. Nah, nyambungin ke event management sendiri, sejauh ini Big Daddy mempromosikan eventnya. Kebetulan kita untuk promosi event sendiri kita tidak pernah menggunakan advertising atau agensi, karena kita menjalankan itu sendiri. Beberapa tadi sempat disinggung juga mengenai media relation, karena berhubungan lebih tepatnya kalau untuk event sendiri kita lebih banyak melibatkan bekerjasama dengan media-media, karena kita perlu untuk mempromosikan event ini supaya semua orang pada tahu, akhirnya bisa penjualan untuk si tiket atau konser itu sendiri berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk kerjasama dengan beberapa media, tadi kita menyinggung tentang ngomongin radio atau TV, majalah, dan yang lain-lain. Salah satu yang mungkin kalau di era sekarang juga boleh dibilang kita juga sedikit agak kebingungan sebenarnya ngelihat kondisi yang sekarang, kayak kita ngomongin sosial media lebih murah, sedangkan dengan yang ngomongin yang konvensionalnya mereka boleh dibilang kan costnya lumayan cukup tinggi juga. Ketika kita berpromosi, kadang kita juga memilih untuk media yang mana nih yang harus kita pilih. Salah satu tadi ada kita seleksi media seperti apa, sesuaikan dengan segmennya,
Misalkan produknya, kita ngambil produknya, let's say kita ngomongin Rod Stewart, kita tidak mungkin bekerja sama dengan media-media yang segmennya tidak sesuai dengan si produk yang kita bawa gitu. Pasti selalu disesuaikan. Terlepas dari itu memang kerja untuk kerjasamanya sendiri atau pola yang coba kita terapkan untuk melakukan advertising atau promosi untuk sebuah event ini sendiri, salah satunya kalau untuk di radio sendiri, mungkin teman-teman juga sudah tahu di radio manapun punya tools yang sama. Pasti ada spot, adlibs, quiz, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah mungkin menambahkan tadi ide dari Om Bom, memang ketika kita memilih sebuah media untuk berpartner atau untuk mempromosikan eventnya kita, dibilang selektif, betul, harus selektif karena kita harus tahu media mana yang bisa mempromosikan event kita. Tidak hanya cuman replacement untuk iklannya, dan mereka sebenarnya tidak tahu untuk berpromosinya seperti apa, cuman pasang-pasang aja. Apalagi dengan boleh dibilang sekarang kriteria untuk pendengar aja kan udah berbeda. Mungkin dulu orang masih dengar radio itu masih benar-benar seru gitu. Karena pilihannya cuman ada radio dan TV. Sekarang streaming sudah ada, yang lain sudah ada, dan pola mendengarkan aja udah sangat berbeda. Yang seperti tadi dibilang, sebentar iklan, pindah dan seperti apa. Kebayang ketika kita untuk mempromosikan berharap untuk maksimal gitu. Itu salah satunya. Nah kembali ke ngomongin kreatif yang tadi, terlepas memang kita menggunakan spot, adlibs, dan quiz atau yang lainnya untuk menarik perhatian audiens. Akhirnya brand awareness-nya dapat dan akhirnya juga mereka tertarik untuk membeli tiketnya atau mereka menyampaikan infonya ke teman-temannya lain. Salah satunya sih kalau ngomongin yang kreatif tadi, sangat setuju sekali. Biasanya kalau kebetulan untuk media relation, untuk di media di BDD, kebetulan aku juga yang handle-nya. Biasanya kita dealing dengan sebuah media atau misalnya kita ngomongin radio dulu. Karena toolsnya kan hampir semua sama. Kenapa saya harus bekerja sama dengan radio Anda? Kita kasih spot yang banyak, tapi ROS, gitu kan? Terlepas ROS, prime time atau apapun, intinya kan kita ngomongin tipikal orang mendengarkan radio seperti apa sekarang. Dibilang apakah kalau tadi malah bilang maksimal, belum tentu, tidak ada guarantee juga. Mungkin tapi ada satu yang boleh bilang kalau buat saya pribadi dan mungkin buat BDD sendiri, kita punya tolak ukur yang simple gitu. Kalau ngomongin ketika sebuah program menarik, misalkan kita ngomongin let's say program A, mungkin kalau di Prambors sendiri kita punya program yang tiap sore atau seperti apa, dan orang lebih banyak mendengarkan untuk joke-nya daripada untuk mendengarkan ketika iklan atau pindah. Salah satu yang tadi ngomongin kreatif adalah gimana caranya ketika orang mendengarkan. Bisnis ketika mendengar itu karena bagus berarti banyak, anggapannya gitu kan. Gimana caranya pesan yang pengen kita sampaikan walaupun sedikit tapi nyampe. Salah satunya adalah saya selalu menggunakan atau meminta ke mereka untuk meng-create materi kata part of siarannya si program itu sendiri. Jadi ketika lagi ngobrol-ngobrol, joking-joking, tiba-tiba coba nyeleneh, wah gila konser ini bagus, lu harus nonton. Simple, seperti itu aja. Karena ketika spot gue yakin mungkin orang udah bisa ganti. Karena ketika kita mendengarkan spot sekalipun untuk sekali dengar, mungkin tidak jelas. Oh iya, harus berkali-kali. Tapi ketika saya memposisikan sebagai pendengar, ketika mendengarkan orang siaran, siaran ini bagus, kenapa bagus? Oh, ini yang bikin bagus. Biasanya orang akan lebih terbawa ketika memang si anchor atau si penyiarnya lebih bisa membawa ke sana dan mereka lebih percaya apa yang mereka ngomongin. Jadi kalau misalkan, wah harus beli, gue yakin untuk si persnya mereka bakal tertarik untuk beli. Kata gitu, gambarannya untuk di radio itu sendiri. Ya mungkin untuk ke PR-nya atau seperti apa, kita coba beralih ke majalah atau seperti apa. Untuk si majalah sendiri kadang-kadang kan ada keterbatasan karena memang kerjasama yang selama ini kita jalanin adalah kita ada print ad-nya, ada artikelnya, ada seperti apa. Tapi itu pun terbatas. Karena kan udah bilang ketika kita bekerjasama dengan let's say sebuah majalah yang keluarnya sebulan sekali, which is kan dengan durasinya aja, mereka kan durasi untuk promo kita cuma hanya sebulan, otomatis promosinya udah bakal nggak dapet.
Karena kan walaupun distribusinya sebelum konser, tapi kan begitu didistribusikan belum tentu orang langsung baca kan. Harus majalahnya beribaratkan harus ada 2 kemah dulu baru orang baca. Jadi durasi untuk promosi akan lebih sedikit. Tapi itu tetap kita jalanin. Kenapa? Karena kita sangat yakin dengan terlepas dengan banyak media sosial media sekarang, saya sangat yakin karena masih banyak juga penikmat-penikmat atau mereka lebih comfort mendapat info dari media-media yang ada. Boleh bilang radio banyak pasti selalu ada. Malahan kenapa? Karena kita pun coba survei untuk kamu tahu dari mana? Saya dengar di radio. Kamu tahu dari mana? Saya waktu baca majalah ini. Walaupun itu bisa dibilang cuma berapa persen, tapi ada. Jadi kalau bilang untuk berpromosi di majalah atau di radio itu mati, menurut saya tidak. Walaupun walaupun sedikit tapi ada gitu. Jadi bilang tetap ada. Kecuali emang mati memang sudah tidak ada medianya sama sekali. Itu mungkin boleh dibilang mati baru memang tidak ada impact sama sekali. Nah terlepas dari itu juga kita mau coba meng-create, tadi nggak boleh untuk ngomongin PR-nya karena memang mau nggak mau untuk memperkenalkan sebuah program atau sebuah brand atau sebuah event yang coba kita coba untuk create dengan kreatifnya seperti apa. Salah satunya adalah kalau mungkin di media biasanya yang saya lakukan untuk majalah cetak, misalkan terlepas ada print ad-nya, terlepas ada artikelnya, apalagi nih, oh iya saya kasih isu yang baru, saya kontak dengan si artisnya, saya coba suggest ke mereka untuk mau nggak kita bikin sesuatu, misalkan kayak interview langsung yang spesial eksklusif untuk si media A yang belum pernah beredar seperti apa, akhirnya kita coba terbitkan. Oke, saya punya beritanya ini, siapa yang mau? Oh, oke, bisa terbitin. Untuk PR-nya, apapun itu intinya lebih ke lihat, karena kalau udah bilang tuh semuanya sama dan mungkin juga teman-teman di sini lebih tahu. Cuman memang yang dituntut yang berbeda itu adalah kreativitas. Saya sangat setuju sekali. Kreativitas mau radio apapun, terlepas tadi ngomongin udah senang gimana, karena kebetulan dulu saya juga pernah di radio. Buat saya juga, menurut saya radio saya bagus. Kenapa? Karena radio kamu tidak masuk Nielsen, tapi pendengar saya banyak. Sampai sempat, ya udah gini deh. Kalau nggak percaya, lihat saya lagi anak-anak lagi siaran, itu yang datang ke radio itu bisa beratus-ratus untuk berkumpul doang, untuk bertemu dengan penyiarnya. Kalau dibilang radio star, mungkin dulu di radio star penyiar fansnya bisa datang kumpul untuk cuma mendengarkan siaran saja. Terlepas saya tahu dengan di bos tanya di situ gimana, nggak pernah ada berkumpul cuma 1, 2 atau 3. Kok kenapa tidak? Tapi dengan yang tadi bilang kita ngomongin kreativitas yang berbeda seperti apa atau bagaimana, intinya untuk buat memaksimalkan segala sesuatu maupun apapun, ngomongin advertising, promosi PR atau yang lainnya, kunci utama kalau menurut saya pribadi adalah bakal kembali ke kreativitas. Terlepas ntar ini sudah anggap sudah tidak ada, tapi tetap aja kreativitas itu tidak akan pernah mati, akan selalu tampil dengan wujud yang baru. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih Mas Nurman.